Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan saya Samudra Saputra sebagai pembicara satu. Sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Dini Destiani Sutiman sebagai pembicara kedua. dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Jatuh Fitri sebagai pembicara ketiga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara satu. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan warga negara Indonesia sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan yang bisa diinterpretasikan sebagai pembatasan terhadap warga negara asing. Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya, Mahkamah telah menegaskan bahwa pemohon harus memiliki kewarganegaraan Indonesia. Misalnya dalam putusan MK nomor 2/3 Peraturan Undang-Undang nomor 5/2027, Mahkamah menolak pemohon pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara asing. Perdebatan ini masih berlangsung dengan beberapa pihak mengusulkan revisi undang-undang Mahkamah untuk memberikan hak terbatas kepada warga negara asing dalam mengajukan judicial review, sementara yang lain tetap berpegang pada interpretasi yang lebih ketat tentang kedaulatan negara. Sekian dari saya. Undang-Undang 1945 Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara konstitusi Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum politik atau privat, atau D. Lembaga negara. Argumentasi dari pihak pro bahwa saya setuju mengenai adanya hak warga negara asing dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perlu kita ketahui bahwa pemberian hak wewenang ini tidak diberikan sepenuhnya, melainkan sebatas pada ketentuan terkait hak asasi manusia yang tersebar dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana kita ketahui, hak asasi manusia merupakan hak bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menjamin perlakuan sebagai orang di hadapan hukum, maka untuk seorang warga negara asing pun dapat perlakuan yang sama. Undang-undang terdapat Undang-Undang Dasar 1945 dari pihak kontra terdapat hak hukum yang menekankan pada hukum dasar negara maupun aturan di bawahnya. Sebuah objek hukum harus memiliki buktinya setiap orang yang ada di wilayahnya yang secara sah dan untuk diakui secara pribadi di depan hukum. Namun seorang WNA Nigeria yang terkena kasus pidana ini merasa dirugikan dengan tidak adanya hukum yang tersedia untuk mendapatkan keadilan baginya. Maka dapat kita lihat bahwa seorang WNA ini tidak dapat perlindungan oleh hukum, padahal terterang di pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadaan di dalam hukum tanpa membedakan. Namun untuk perundang-undangan WNA harus kita kritisi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya akan menutup debat konstitusi ini. Dari kami dari pihak pro sangat setuju dengan pihak pro, karena warga negara asing juga dapat memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.